Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi mama papa yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, minggu ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang alat komunikasi dengan subtema jenis-jenis alat komunikasi. Mari kita simak, mari kita tonton video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada minggu ke-6 ini kita akan belajar tentang tema yang baru, yaitu tentang tema alat komunikasi dengan subtema jenis-jenis alat komunikasi. Anak-anak, mari kita bahas dulu apa itu alat komunikasi. Apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, alat komunikasi adalah segala jenis peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan atau informasi. Nah, alat komunikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, apa saja itu alat komunikasi tradisional? Contohnya seperti kentongan, lonceng, dan beduk. Sedangkan alat komunikasi modern seperti HP, telepon, laptop, komputer, majalah, surat, dan koran. Topik-topik yang akan dibahas pada subtema jenis-jenis alat komunikasi yaitu 1. Telepon, 2. Komputer, 3. Televisi, 4. Kentongan, dan yang kelima surat. Anak-anak, mari kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang telepon. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu telepon? Atau mungkin di rumah anak-anak masih ada yang punya telepon? Nah, telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, bercakap-cakap, atau berbicara antara dua orang yang berjauhan. Nah, telepon ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan jaringan listrik dan menggunakan kabel untuk menghubungkan ke saluran listrik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan pesatnya teknologi, saat ini telah dikembangkan telepon genggam yang bisa dibawa kemana saja. Nah, telepon genggam ini biasa disebut dengan HP atau handphone. Tentunya sudah banyak orang, mama, papa, mungkin kakak, nenek, kakek, semua sudah mempunyai yang namanya HP atau telepon genggam. Anak-anak, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah telepon pada zaman dahulu. Teleponnya bagus sekali ya. Mungkin sekarang ini sudah menjadi barang yang antik. Nah, telepon ini jika kita akan menelepon harus memutar nomor telepon yang akan kita tuju. Lalu muncullah telepon yang seperti ini, sudah semakin bagus. Nah, jika kita akan menelepon, kita tinggal memencet nomor-nomor telepon yang akan kita tuju. Dan yang ini adalah kabel yang harus terhubung dengan jaringan listrik. Lalu muncul lagi dengan telepon yang lebih bagus. Nah, ini telepon yang masih dipakai di kantor-kantor mungkin atau di rumah. Kita juga tinggal memencet nomor-nomor telepon yang akan kita tuju. Kemudian di layar ini akan muncul nomor telepon yang akan dituju. Nah, dengan berkembangnya teknologi, muncullah yang namanya telepon genggam atau HP. Mama, papa, kakak, kakek, nenek, atau siapa saja bisa memiliki HP ini. Selanjutnya, mari kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang komputer. Nah, apa itu komputer anak-anak? Atau mungkin di rumahnya anak-anak ada komputer?
Komputer adalah alat komunikasi yang digunakan dengan menggunakan jaringan internet. Selain digunakan untuk berkomunikasi, komputer ini digunakan untuk mengolah dan menyimpan data seperti mengetik, menggambar, bermain game, dan lain-lain. Nah, komputer ini biasa digunakan oleh pekerja kantor, sekolah, ataupun di rumah. Anak-anak, ayo kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar komputer. Anak-anak, ayo kita lihat bagian-bagian dari komputer. Ini yang namanya layar komputer. Lalu yang ini adalah keyboard. Nah, gunanya keyboard ini untuk mengetik angka-angka, huruf, ataupun yang lainnya. Lalu yang ini adalah mouse. Kemudian yang ini adalah CPU. Nah, CPU ini adalah mesin dari komputer ini yang harus disambungkan dengan hubungan atau saluran listrik ya anak-anak. Kemudian berkembanglah teknologinya dengan pesat. Muncullah, apa ini anak-anak, ada yang tahu? Ya, ini namanya laptop. Mungkin mama, papa, atau kakak mempunyai laptop ini. Nah, laptop ini bisa dibawa kemana saja untuk bekerja, untuk belajar, untuk menonton, ataupun untuk main game. Selanjutnya, mari kita bahas topik yang ketiga, yaitu tentang televisi. Apa itu anak-anak televisi? Apakah anak-anak di rumah punya televisi? Tentunya di rumah anak-anak semua punya televisi. Televisi adalah media telekomunikasi yang terkenal, berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara serta alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, hampir semua orang memiliki televisi agar bisa menonton atau mendapatkan informasi baik tentang siaran berita, olahraga, masak-memasak, film kartun, musik, dan hiburan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar televisi pada zaman dulu. Ayo kita lihat bagian-bagiannya anak-anak. Nah, ini adalah layarnya, di mana gambarnya masih hitam dan putih. Lalu ini namanya antena. Kemudian untuk mencari saluran atau tontonan yang lainnya, kita harus memutar tombol-tombol seperti ini. Lalu berkembanglah dan muncullah televisi yang lebih bagus. Nah, ini biasa disebut dengan televisi tabung karena di belakang layar ini masih ada tabung seperti ini anak-anak. Tetapi televisi ini sudah berwarna. Kemudian televisi ini juga bisa memakai remote control. Nah, dengan berkembangnya teknologi, muncul lagi televisi yang lebih bagus. Namanya televisi flat, di mana televisi ini bisa dipasang atau ditempel di tembok. Anak-anak, mari kita bahas topik yang keempat, yaitu tentang kentongan. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu kentongan? Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu atau kayu yang sampai sekarang masih digunakan terutama di desa-desa. Suara khas dari kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau pertanda untuk mengumpulkan banyak orang. Nah, selain itu, sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Nah, kentongan ini biasa digantung di pos ronda atau pos kampling. Ayo anak-anak, kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar pos ronda, di mana gambar pos ronda ini dilengkapi dengan alat komunikasi kentongan. Lalu, ayo kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini adalah pos ronda di mana mereka-mereka bapak-bapak ya yang sedang melaksanakan ronda. Nah, mereka
menjaga keamanan desa. Kemudian ini adalah kentongan dari kayu, di mana jika akan menyampaikan pesan, petugas ini akan memukul kentongan kayu ini. Nah, selanjutnya ini adalah kentongan yang terbuat dari bambu. Anak-anak, mari kita bahas topik yang kelima atau topik yang terakhir, yaitu tentang surat. Nah, apa itu surat anak-anak? Apakah anak-anak ada yang tahu? Surat adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis kepada seseorang atau instansi seperti sekolah, perkantoran, pertokoan, perusahaan, dan masih banyak lagi dengan kata yang baik atau bahasa yang sopan. Tentunya berisikan tanda tangan juga cap yang resmi. Anak-anak, ayo kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh surat yang ditulis dengan tangan. Nah, jika sudah menulis surat seperti ini, kemudian surat ini dilipat dengan rapi, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, jangan lupa amplopnya diberi lem anak-anak. Ayo anak-anak, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini adalah contoh surat yang ditujukan kepada instansi seperti sekolah, pertokoan, perusahaan, atau yang lainnya. Tentunya dilengkapi dengan tanda tangan dan cap yang resmi. Kemudian surat ini akan dimasukkan ke dalam amplop yang lebih panjang. Kemudian di sebelah sini ditulis kepada siapa dan tujuan yang dikirim. Kemudian di sini juga ditulis siapa yang mengirim. Lalu di sini akan ditempel dengan perangko. Nah, selanjutnya ini adalah contoh gambar perangko, di mana perangko ini harus ada harganya seperti ini. Lalu yang ini siapa anak-anak? Anak-anak ada yang tahu? Nah, tentunya ini adalah Pak Pos, di mana Pak Pos ini bertugas untuk mengirim surat-surat kepada tujuan yang dituju. Kemudian ini adalah kotak pos, di mana kotak pos ini biasa ada di depan kantor pos. Nah, kemudian yang ini adalah kantor pos anak-anak, di mana Pak Pos dan karyawan-karyawan yang lain bekerja di kantor pos ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang tema alat komunikasi dengan subtema jenis-jenis alat komunikasi beserta topik-topiknya. Sekian dan terima kasih. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah disimak video pembelajaran dari Ibu Maria? Apakah anak-anak semua sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, kalian bisa putar kembali video pembelajaran dari Ibu Maria. Pesan dari Ibu Maria, jika anak-anak menonton televisi ataupun menggunakan komputer dan laptop, agar anak-anak tetap menjaga jarak supaya kesehatan mata kita tetap terjaga. Nah, sekarang anak-anak tinggal menunggu tugas-tugas dari Ibu Maria dan menunggu video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Terima kasih.